Melanjutkan kekacauan sebelumnya yang benar-benar bikin satu ruangan jantungan, suasana di kediaman keluarga Feng makin panas kayak kompor meleduk. Feng Wanming dengan wajah seriusnya menegaskan kalau perjodohan ini bukan main-main. Ini adalah komitmen yang dia buat sama almarhum ayah Jiang Hao. Sebuah wasiat yang haram hukumnya buat dilanggar. Jiang Hao sendiri cuma berdiri tenang, tapi sorot matanya tajam banget, seolah dia sudah tahu kalau badai protes bakal segera datang. Benar saja, Feng Haoming, si kakak laki-laki yang sombongnya minta ampun, langsung mencak-mencak nggak terima. Dia teriak-teriak manggil Jiang Hao sebagai gembel dan nanya apa haknya orang miskin kayak gitu mau jadi kakak iparnya. Bahkan adiknya juga ikut-ikutan ngehina, bilang kalau Jiang Hao cuma mau morotin kekayaan keluarga Feng karena dia tahu Yiyun lagi mau tunangan sama tuan muda keluarga Wan yang kaya raya. Feng Wanming yang sudah nggak tahan lihat kelakuan anak-anaknya yang nggak punya adab ini, langsung meledak amarahnya. Dia hampir saja melayangkan tamparan keras ke wajah Haoming sambil teriak supaya anaknya itu tutup mulut atau bakal dikasih pelajaran yang nggak bakal dilupakan. Haoming yang ketakutan tapi masih keras kepala malah nantangin ayahnya buat mukul dia sampai mati daripada harus ngeliat kakaknya nikah sama orang susah. Di tengah keributan itu, Feng Yiyun yang sedari tadi cuma diam membisu akhirnya angkat bicara dengan suara bergetar dan air mata yang mulai bercucuran. Dengan hati yang hancur, dia nanya ke ayahnya, apa ayah benar-benar tega batalin pertunangannya sama keluarga Wan demi nikahin dia sama Jiang Hao? Feng Wanming nggak goyah sedikit pun, dia tetap pada pendiriannya kalau perjodohan yang sudah berumur 20 tahun ini nggak bisa diubah lagi. Mendengar itu, Yiyun nangis sejadi-jadinya. Dia bilang kalau ayahnya sangat egois dan nggak pantas disebut orang tua karena lebih mentingin janji lama daripada kebahagiaan putrinya sendiri. Tanpa basa-basi lagi, Yiyun langsung lari keluar ruangan sambil nutup muka, meninggalkan suasana yang makin canggung dan suram. Mulai kekacauan ini, Jiang Hao sebenarnya mau ngomong sesuatu. Mungkin buat ngebatalin aja daripada ribet. Tapi Paman Feng langsung megang pundaknya dan nyuruh dia buat nggak usah khawatir. Paman Feng minta Jiang Hao buat tinggal di sana dulu, mandi, dan istirahat. Biar semua urusan keluarga ini dia yang beresin. Tapi kalian tahu kan kalau MC kita ini bukan orang sembarangan. Di balik penampilannya yang terlihat biasa saja, ada kekuatan raksasa yang dia sembunyikan. Begitu malam tiba dan suasana mulai sepi, Jiang Hao duduk bersila di kamarnya tanpa memakai baju. Dan boom, lihat tuh aura keemasan yang keluar dari tubuhnya. Gila sih, otot-ototnya yang keras kayak baja langsung terlihat jelas. Ditambah lagi ada tato naga di dadanya yang makin bikin dia kelihatan gahar parah. Ternyata tiap malam Jiang Hao selalu melatih teknik pernapasan internal buat nyerap energi alam. Dia lagi berusaha memperkuat organ dalam dan menajamkan kelima indranya. Yang lebih gila lagi, dia bilang kalau sekarang dia sudah hampir memasuki Transcendent Realm. Buat kalian yang sering baca genre cultivation pasti tahu dong level ini tuh sudah masuk kategori OP parah. Bener-bener level dewa yang bisa ngeratain musuh cuma pakai satu jari doang. Sambil meditasi, dia kepikiran soal Paman Feng yang baik banget sama dia. Di sisi lain, rumah yang megah itu, Feng Wanming lagi bicara empat mata sama ayahnya, alias kakek dari Yiyun. Di sini terungkap fakta mengejutkan kalau dulu nyawa Feng Wanming diselamatkan oleh ayah Jiang Hao sampai mengakibatkan keluarga Jiang hancur dan ayahnya meninggal. Inilah alasan kenapa Feng Wanming merasa sangat berhutang budi. Sang kakek yang wajahnya kelihatan bijak tapi tegas akhirnya setuju dengan pernikahan ini, tapi dengan 3 syarat yang cukup berat. Pertama, Jiang Hao harus diuji perilakunya selama 3 bulan. Kedua, Feng Wanming nggak boleh bantuin dia sama sekali. Dan yang ketiga, Jiang Hao harus jadi menantu yang tinggal di rumah istri atau istilahnya menantu numpang. Sang kakek merasa keluarga Feng punya kedudukan tinggi di kota Wuling, jadi nggak mungkin mereka nikahin cucunya sama bocah miskin tanpa latar belakang gitu aja. Feng Wanming kemudian mendatangi kamar Jiang Hao buat bicarain syarat ini. Pas pintu dibuka, Jiang Hao baru saja mau pakai baju dan pamerin body atletisnya lagi. Tanpa banyak drama, Jiang Hao langsung setuju sama semua syarat itu, termasuk jadi menantu numpang. Dia nggak mau bikin posisi Paman Feng makin sulit di keluarganya sendiri. Feng Wanming sampai terharu dan minta maaf berkali-kali karena merasa sudah ngerendahin Jiang Hao. Tapi MC kita cuma senyum tipis dan bilang kalau itu bukan masalah besar. Tapi dalam hati, Jiang Hao punya rencana lain. Dia cuma mau bertahan 3 bulan buat balas budi. Setelah itu dia bakal cabut dari kota ini karena urusannya bukan cuma soal asmara, tapi ada misi besar yang menanti.
Pindah ke kediaman keluarga Wan yang super mewah. Suasananya lagi mencekam banget. Wan Guofeng, kepala keluarga Wan, ngamuk besar pas tahu rencana pernikahan anaknya dibatalkan sepihak. Dia ngebrak meja sampai mau hancur karena merasa dipermalukan di depan seluruh orang di kota Wuling. Feng Wanming datang buat minta maaf secara langsung dan bahkan nawarin buat mundur dari proyek besar di distrik Anxin sebagai kompensasi. Tapi Wan Guofeng bukan orang yang gampang disogok pakai duit. Dengan tatapan penuh dendam, dia ngusir Feng Wanming dan bersumpah kalau keluarga Wan gak bakal tinggal diam. Mereka bakal balas dendam dengan cara yang jauh lebih kejam. Fix sih, keluarga Wan ini bakal jadi samsak pertama buat kekuatan OP-nya Jiang Hao nanti. Besok malamnya, Jiang Hao pergi ke sebuah warnet. Eits, jangan salah fokus dulu. Dia ke sana bukan buat main game online, tapi buat akses situs rahasia. Begitu dia login, muncul logo kupu-kupu merah yang keren abis. Ternyata itu adalah situs transaksi informasi dan berita dunia bawah tanah. Jiang Hao lagi mantau target buruan internasional bernilai $200 juta bernama Zuo Yunbai, seorang Grandmaster Martial Arts kelas S. Jiang Hao ngerasa kalau Zuo Yunbai ini orang baik karena dia cuma ngebunuh penjahat yang ngerusak mahasiswi, tapi malah jadi buronan karena korbannya itu anak orang berpengaruh. Tapi yang bikin Jiang Hao bener-bener kaget sampai matanya merah membara adalah berita soal organisasinya dulu, yaitu organisasi Wolf. Di sana tertulis kalau setelah Wolf King alias si Raja Serigala tewas, pemimpin barunya sekarang adalah Sky Wolf, orang nomor 4 di organisasi. Jiang Hao langsung geram banget, giginya bergeletuk karena dia tahu kalau misi terakhirnya dulu yang menyebabkan kematian rekan-rekannya adalah sebuah jebakan. Ternyata ada pengkhianat di dalam organisasinya sendiri. Dengan aura membunuh yang mulai meluap, Jiang Hao bersumpah bakal nyari tahu siapa pelakunya dan bakal ngebalesin dendam temannya yang bernama Red Wolf. Asli, merinding banget lihat ekspresi MC kita pas lagi mode serius kayak gini, auranya bener-bener gelap dan mematikan. Setelah selesai dari warnet, Jiang Hao jalan santai keluar buat nyari petunjuk tambahan sambil membiasakan diri sama lingkungan sekitar. Tapi tiba-tiba sebuah mobil van putih ngerem mendadak tepat di depannya. Ciit! Pintu terbuka dan keluarlah 3 preman berbadan kekar dengan tampang sangar. Salah satunya yang berkepala plontos dan punya bekas luka di wajah langsung nodongin pisau ke arah Jiang Hao. Dia nyuruh Jiang Hao buat ikut mereka sekarang juga kalau nggak mau perutnya bolong. Jiang Hao yang level kekuatannya sudah di atas langit cuma bisa senyum meremehkan. Dia mikir, cuma preman kelas teri rupanya. Biar identitas aslinya nggak terbongkar, dia mutusin buat acting jadi orang lemah dulu. Dia angkat tangan sambil mohon-mohon jangan pakai kekerasan. Preman-preman itu yang nggak tahu kalau mereka lagi berhadapan sama monster, langsung nendang Jiang Hao masuk dalam mobil. Begitu di dalam, Jiang Hao kaget karena ternyata ada seorang cewek cantik yang mulutnya dilakban dan tangannya diikat. Wah, ini mah paket lengkap buat pahlawan kesiangan kita. Sambil akting ketakutan, Jiang Hao bilang ke para preman kalau mereka mau ngerampok, dia cuma punya duit 300 yuan di kantongnya dan mereka boleh ambil semuanya asal dia dilepasin. Si bos preman langsung ngetawain Jiang Hao dan bilang kalau mereka nggak butuh duit receh kayak gitu. Mereka lagi ngejalanin misi besar yang bakal ngasilin duit miliaran kalau berhasil. Mendengar kata misi, Jiang Hao yang tadinya kelihatan cupu langsung berubah drastis. Dia senyum sinis dengan tatapan mata yang bener-bener dingin, seolah musuhnya itu cuma kecoak yang siap diinjak. Dia nanya dengan nada yang bikin bulu kuduk berdiri. Kalau bukan demi uang, terus kenapa kalian nyulik aku? Si preman yang masih merasa di atas angin cuma bilang kalau nanti Jiang Hao juga bakal tahu sendiri. Mobil van itu pun melaju kencang membelah kegelapan malam menuju ke sebuah tempat rahasia. Tapi mereka nggak sadar kalau mereka bukannya lagi bawa tawanan, tapi lagi bawa malaikat maut yang siap meratakan mereka semua tanpa sisa. Kira-kira apa yang bakal terjadi di markas penculik itu? Dan siapa sebenarnya otak di balik penculikan ini?